Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Senang sekali hari ini saya bisa kembali bersama-sama dengan saudara-saudara sedharma di Wihara Pluit Dharma Suka ini. Semoga kebahagiaan, kedamaian batin, dan kesehatan yang baik selalu menyertai diri kita sekalian, dan karma baik selalu berbuah di saat yang tepat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita untuk lebih menanam keyakinan kita terhadap Buddha Dharma, yang sebetulnya Dharma yang diajarkan Buddha itu sangat luar biasa, luas sampai ke dalam fenomena-fenomena alam semesta. Nggak cuma melulu dengan kehidupan kita sebagai komponen kecil dari alam semesta, tapi Dharma juga mengajarkan tentang kosmologi, tentang hukum alam yang sering disebut sebagai hukum kesunyataan. Bapak, Ibu, kita sudah mulai memasuki musim kemarau yang agak panjang. Di beberapa belahan dunia, termasuk India yang paling heboh, sampai menelan banyak korban jiwa, terjadi pemanasan global sehingga suhu rata-rata siang hari bisa mencapai 40 sampai berkisar di 45 derajat. Perubahan iklim yang sangat luar biasa sedang terjadi, dan iklim menjadi begitu ekstrim. Kita hidup seakan-akan berdampingan dengan yang namanya musibah, bencana alam, yang setiap saat bisa muncul tanpa terduga. Dan kemunculannya tidak sedikit menelan korban jiwa. Gempa bumi, tanah longsor, tanah retak, panas, ya, suhu udara yang meningkat panas luar biasa, hujan angin badai yang juga sangat ekstrim. Belum lama Bali, ya, sampai juga harus mengalami banjir besar bak seperti tsunami, cuma gara-gara hujan turun 3 hari 3 malam gak berhenti. Di dalam prediksi saya waktu awal tahun lalu di acara-acara momen-momen BCA, di mana saya diundang untuk jadi pembicara soal kehidupan di tahun kelinci 2023, saya ada membuat satu sitiran di situ bahwa 2023 adalah tahun yang banyak diwarnai juga dengan musibah, bencana, termasuk bahaya di akhir. Dan tahun 2023 ini tahun kelinci. Indonesia lahir secara sionya, ya, sama kelinci, ya, itu sio ayam ketemu kelinci sedang ciong. Jadi negara kita sedang ciong sebetulnya kalau dari segi teori ilmu elemen. Sehingga nggak heran, ya, kalau di negara kita juga, ya, banyak mengalami efek dari fenomena musim yang kurang menguntungkan. Di musim kemarau kita akan menemukan banyak sekali rumput-rumput yang jadi kering sampai benar-benar terlihat bahwa rumput itu sudah mati, benar-benar kering, tidak ada hijaunya sama sekali. Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu,
Rumput-rumput yang sudah mengering kayak jerami kering begitu di musim panas, apakah rumput itu sudah menjadi rumput yang mati? Tidak ada hijau daunnya sama sekali, kering, meranggas, diinjak-injak orang, ya. Tanah seakan-akan menjadi gersang karena tidak ada lagi yang menghijau. Rumput begitu mengering. Pertanyaan saya, rumput yang kering ini apakah rumput yang mati? Tidak, Bapak Ibu. Begitu hujan turun, rumput itu akan hijau kembali. Yang sudah kering seperti mati, dia akan tumbuh kembali. Kenapa bisa begitu? Karena akarnya belum tercerabut dari bumi. Rumput yang sudah mengering, gersang sekalipun akan menghijau kembali selama akarnya belum tercabut dari bumi. Akar itulah yang harus kita miliki, Bapak Ibu. Hidup ini keras. Banyak orang yang terpuruk sampai ke titik nadir. Ya, banyak orang yang harus penuh dengan segala macam perjuangan dan penderitaan untuk bisa cuma bertahan dalam hidup ini. Banyak orang yang kalau kita pikirkan gak mampu untuk hidup. Tidak punya pekerjaan, tidak punya pencarian. Hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi ternyata banyak juga orang-orang yang di dalam logika kita nggak bisa hidup, punya penghasilan serabutan, kadang satu hari dapat 20.000, kadang dapat 30.000, kadang nggak dapat sama sekali. Tapi toh mereka masih bisa hidup. Negara kita termasuk negara yang harus kita syukuri. Hampir tidak pernah terjadi bencana manusia korban banyak karena kelaparan. Sementara negara lain banyak yang banyak korban jiwa karena apa? Berstatus mati karena kelaparan. Di negara kita belum pernah loh mendengar berita kayak gitu. Walaupun yang berada di ambang garis kemiskinan, yang hidupnya morat-marit, yang bisa hari ini makan, besok nggak makan, terus nggak ada penghasilan, nggak punya income sama sekali, tapi kita nggak pernah mendengar loh ada banyak meninggal karena kelaparan. Artinya mereka masih bisa hidup. Kita yang punya materi mungkin agak berlebih pun bukan berarti kita nggak dihimpit dengan beban masalah yang sangat berat. Kita juga banyak yang stres, banyak yang depresi, banyak yang terhimpit dengan pressure yang sangat berat dalam hidup ini. Tapi tetap bisa kita melewati hari demi hari. Bisa hidup, bisa bertahan dengan segala macam problemnya. Gak usah cerita kalau yang berkelebihan, ya, yang serba terfasilitasi pasti bisa hidup. Yang terbebani, tertekan berat pun bisa hidup. Pertanyaannya kenapa? Karena kita masih punya akar yang tertanam di tanah. Akar itu adalah keyakinan. Orang yang dalam hidupnya sudah tidak punya keyakinan bahwa akan ada sesuatu yang selalu bisa mengangkat, ada sesuatu yang selalu bisa memberikan jalan, ada sesuatu yang selalu bisa memberikan harapan. Selama keyakinan ada, harapan tumbuh, semangat hidup selalu ada. Tapi begitu orang sudah kehilangan keyakinannya, rasa percaya dirinya menjadi sangat drop, dan dia sudah menjadi orang yang sangat putus asa, hopeless, tidak punya harapan dalam hidupnya. Inilah yang kita lihat sebagai orang yang menyerah, banyak kasus bunuh diri dan sebagainya. Tapi selama kita punya keyakinan, Bapak Ibu, dari keyakinan itu akan memunculkan satu sugesti bahwa akan ada sesuatu yang bisa menolong kita, akan ada jalan yang bisa kita temukan, dan di situ akan selalu muncul harapan. Dan disitulah kita bisa eksis, bertahan dari segala macam tekanan, himpitan yang berat dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, wajib buat kita hukumnya. Apalagi kita yang menyatakan diri sebagai umat beragama, umat Buddha.
Tidak boleh kita biarkan keyakinan kita menjadi rapuh. Karena begitu keyakinan kita rapuh, kita akan memperlemah diri kita sendiri. Mantapkan hati dengan keyakinan kita. Apalagi kita siswa-siswa Sang Buddha sudah selalu diajarkan dengan konsep cara berpikir yang benar, mengembangkan keyakinan yang benar. Bahwa banyak hal bisa kita atasi selama kita punya konsep keyakinan dengan cara berpikir yang benar. Dan keyakinan yang paling kuat adalah barang siapa menanam, dia akan memetik buahnya. Karma. Lalu apakah hukum yang mengatur kita, hukum alam yang membuat adanya proses dalam kehidupan ini cuma karma? Tidak, Bapak Ibu. Agama Buddha mengajarkan tentang panca niyama. 5 hukum alam yang hendaknya ini juga harus menjadi bagian dari keyakinan kita. Dan kita harus kuat dengan basic keyakinan kita tentang 5 hukum alam ini. Karena inilah yang menciptakan terjadinya proses by proses di dalam alam semesta maupun di dalam kehidupan kita. Kita sering menggunakan istilah kebetulan. Ketemu dia, jadi saya bisa dapat bantuan. Kebetulan ketemu jalan sehingga saya tadinya udah hopeless, ada harapan lagi. Sering kita mengucapkan kata-kata kebetulan. Tapi sebenarnya di dunia ini tidak ada yang serba kebetulan. Semuanya adalah bagian dari proses yang sedang kita nikmatin, yang sedang kita jalani, atau yang sedang kita dapatkan, atau yang akan kita dapatkan. Semua bagian dari proses. Nah, proses yang baik, proses yang menguntungkan, atau proses yang akan memperburuk kehidupan kita, itulah yang tergantung pada apa tindakan yang kita ambil. Ada pertanyaan yang menggelitik, Bapak Ibu. Yang pertama, pemikiran yang mengatakan manusia berusaha, manusialah yang menentukan. Saya mau tanya, pemikiran itu betul nggak, Bu? Betul nggak, Pak? Manusia yang berusaha, manusia yang menentukan bagaimana hidup dia, bagaimana kualitas hidup dia, bagaimana status kehidupannya. Manusia yang berusaha, manusia yang menentukan. Betul nggak? Silakan dijawab. Mungkin kita berbeda. Kan itu saya bilang ada pemikiran kayak gitu. Bahwa hidup ini semuanya tergantung kita. Kalau kita mau berusaha, kita yang akan menentukan hidup kita akan jadi apa. Betul nggak? Manusia yang berusaha, manusia yang menentukan. Jawab tolong. Betul nggak? Ya, kok ragu? Berarti Anda ragu dengan usaha-usaha yang Anda kerjakan. Anda ragu bahwa kalau saya berusaha, saya bisa menentukan apa saya menjadi apa hidup saya. Sekali lagi, betul nggak? Masih sedikit. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Manusia berusaha, orang lain yang menentukan. Ini lebih sepakat, tidak. Tapi ternyata banyak orang lain yang menentukan loh hidup kita mau jadi apa. Kalau kita jadi karyawan, biar kita rajin, kerja bagus, ya semangat. Kalau ketemu bos yang pelit, apa naik gaji? Gaji kita ditentukan sama siapa? Sama orang lain. Padahal kita sudah berusaha, udah berjuang jadi karyawan yang baik, jadi pekerja yang baik. Kita jadi pedagang, buka toko jam 7, tutup toko sampai jam 9 malam. Rajin jaga toko, rajin dagang. Tapi kalau nggak ada pembeli,
bangkrut juga. Toko kita maju karena siapa? Karena orang lain. Jadi manusia boleh berusaha, orang lain yang menentukan. Benar nggak? Ada benernya. Manusia yang menentukan, manusia berusaha, manusia menentukan juga nggak salah. Semuanya tadi saya bilang ada proses. Kadang kita sudah menjalani proses, sudah baik, tapi faktor hoki, faktor keberuntungan kok nggak datang sama kita. Terus yang ketiga, manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Benar nggak? Kalau kita menggunakan yang ketiga ini sebagai benar, berarti kita tuh menjadi orang yang segala sesuatunya memasrahkan diri sama Tuhan. Manusia boleh berusaha, tapi Tuhan yang menentukan. Juga nggak salah. Contohnya jodoh. Orang menikah, jodoh itu bukan pilihan. Siapa yang menentukan? Punya teman, ya katakanlah pemuda ganteng, gagah, pacaran dengan 6 orang. Yang dia suka si A, tapi meritnya sama yang paling dia benci. Bisa terjadi nggak? Terjadi. Kalau pilihan, nggak mungkin yang dia benci yang dia pilih. Tapi bisa meritnya justru sama yang dia paling nggak suka. Yang dia cocok, dia suka, malah putus, kandas. Tahu-tahu jalin hubungan sama yang awalnya dia benci, malah naik ke jenjang perkawinan. Nah itu siapa yang menentukan? Nah pertanyaan-pertanyaan menggelitik ini semuanya akan terjawab dalam konteks agama Buddha. Karena di dalam agama Buddha diajarkan yang namanya hukum alam, niyama. Panca niyama, ada 5 hukum alam yang membuat proses kehidupan kita jadi bervariasi. Yang membuat proses kehidupan kita jadi banyak warnanya. Setiap orang jadi nggak sama punya jalan hidupnya. Di dalam konteks hukum alam ini, di dalam sabda salah satu sutra Buddha ada dikatakan, bila saja Pangeran Siddhartha Gautama tidak dilahirkan menjadi Buddha, maka apa yang sudah ada di alam itu tetap ada. Bila saja Pangeran Siddhartha Gautama tidak dilahirkan menjadi Buddha dan menemukan penerangan sempurna, membabarkan apa-apa yang menjadi sesuatu yang ada di alam, jika tidak ada Buddha pun, bukan berarti yang sudah ada di alam itu jadi tidak ada. Ini pemikiran Buddha tentang konsep hukum alam. Bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang sudah ada. Baik ada Buddha maupun tidak ada. Cuma bedanya Buddha menembus itu, Buddha mengerti itu, Buddha menjalani itu, dan Buddha melihat itu dan mengajarkannya kepada kita. Jadi hukum alam ini pun bukan diciptakan sama Buddha. Kalau ngomong konteks penciptaan, Buddha mengatakan di dalam kitab Udana, ada sesuatu yang mutlak, yang absolut, yang tidak diciptakan. Ada sebelum adanya semua yang tercipta. Karena ada yang tercipta, berarti ada yang tidak tercipta. Itu dikatakan itulah yang menjadi sumber dari segala kehidupan. Konteks ketuhanan dalam agama Buddha seperti itu. Nah, hukum alam yang mau saya paparkan ini siapa yang menciptakan? Sehingga bisa mengatur proses alam, bisa mengatur juga proses kehidupan manusia, bisa juga mengatur ekosistem alam dengan segala macam makhluk hidup dan binatangnya, dan tumbuh-tumbuhannya. Hukumnya berproses. Hukum itu sudah ada sebelum adanya Buddha. Nggak penting buat kita siapa yang menciptakan hukum itu.
Tapi kalau kita mau sederhanakan dalam konteks bahasa agama kita yang paling sederhana, anggap aja yang menciptakan hukum itu Tuhan. Tuhan menciptakan hukumnya. Hukumnya berproses. Terus apakah Tuhan ikut campur, intervensi dengan hukum yang sudah Dia bikin? Tidak. Makanya di konteks agama kita agak beda. Kita tidak dikit-dikit selalu gara-gara Tuhan. Ya, kalau orang dikit-dikit nanti berpikirnya semuanya dikendalikan sama Tuhan, nanti setiap kali kita menderita, kita hidup susah, kita banyak masalah, langsung sementara teman kita hidupnya bagus, hidupnya enak, masalahnya nggak ada, kita akan selalu menjas Tuhan nggak adil sama kita. Karena kita anggap Tuhan ikut campur terus dengan kehidupan manusia. Konteks agama kita tidak gitu. Yang diatur adalah hukumnya. Ya, bukan diatur, yang mengatur adalah hukumnya. Itu yang dibilang hukum alam. Nah, hukum alam yang pertama ada 5. Yang pertama adalah utu niyama. Hukum ini merupakan hukum kepastian tentang keteraturan musim. Hukum itu mengatur kepastian pergantian musim dan segala macam perubahan-perubahan yang disebabkan dengan terjadinya pergantian musim. Kalau musim semi tiba, pohon-pohon bunga-bunga bersemi bertumbuhan. Rumput kering menghijau kembali. Kalau musim panas tiba, mulai rumput mengering. Banyak mulai alam mengalami kekeringan. Banyak yang mengalami kesulitan air bersih. Musim gugur tiba, banyak pohon rontok. Dan serbuk bunga yang pada rontok menimbulkan benih-benih baru buat memunculkan tumbuh-tumbuhan yang baru. Musim dingin, semua jadi beku. Muncul lagi musim semi, bergairah kembali. Nah, setiap musim menimbulkan fenomena yang berbeda-beda. Nah, musim ini dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah, Bapak Ibu. Dari musim semi selalu akan berganti jadi musim panas. Dari musim panas berganti jadi musim gugur, dari musim gugur jadi musim dingin, balik lagi ke musim semi lagi. Siapa yang ngatur? Hukumnya yang ngatur. Memang begitulah, itu namanya utu niyama. Matahari selalu terbit di timur, tenggelam di barat. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Siapa yang ngatur? Hukumnya itu ngatur sendiri. Terus kalau kita bakar api unggun, pasti sekarang ini nggak ada angin nih. Bakar api unggun, pasti angin datang. Kenapa bisa begitu? Apa kita merentah angin suruh datang ke api unggun kita? Enggak. Kenapa? Alam berproses. Begitu kita menyalakan api unggun, di sekitar api unggun terjadi yang namanya molekul-molekul udara yang jadi memecah menjadi ringan. Jadi menjadi daerah yang tekanan udaranya rendah. Daerah yang tekanan udara rendah otomatis daerah yang tekanan udaranya tinggi akan mengalirlah angin ke tempat yang rendah. Ada api, ada angin. Maka selalu kalau ada kebakaran, orang bilang apinya jadi gede karena banyak angin. Dibalik, karena ada kebakaran, angin gede datang. Ilmu ini ilmu alam yang dipakai Kongbeng. Ya, Cukeliang. Waktu zaman perang Samkok. Itu terkenal banget bagaimana seorang Cukeliang bisa ngerubah arah angin. Dia harus berperang di sungai Yangtze, di sungai Yangjiang. Pasukan musuh, kan zaman dulu kan kalau perang pakai perahu, pakai tenaga manusia. Pasukan musuh akan bisa melaju dengan cepat karena didorong sama arah angin dari sana. Sementara pasukannya Cukel yang harus melawan arus angin.
Pada saat berperang pasti pasukan cukul yang tenaga prajuritnya mendayung perahunya udah pada lemah. Karena apa? Kerja keras melawan arus, melawan arus angin. Yang ini didorong angin, secara teori kalah. Jadi dalam cerita Sangkok dikenal tuh bagaimana seorang cukul yang ini perang di sini. Jadi sebelum pasukannya berhadapan, di ujung belakang pasukan di sana dia naik ke sebuah bukit. Dia pasang menara 9 tingkat. Dia bikin upacara sembahyang, seakan-akan sembahyang sama Yang Maha Kuasa. Tapi di atas itu dia bakar api yang sangat besar. Menaranya itu dibakar. Sehingga, dia naik ke gunung, dia di pasukan belakang musuh dia bakarnya. Jadi diam-diam dia naik ke gunung, di sana dia bikin menara. Sehingga arah angin yang tadi ke sana balik jadi ke sana karena ada udara rendah di sana. Sehingga pasukannya Cukeliang yang dapat angin, pasukannya musuh yang melawan angin. Hukum alam itu bisa kita pelajarin kalau kita ngerti. Tapi yang penting sekarang bahwa hukum alam ini juga bisa dirusak sama ulah manusia. Hutan yang ditebang menjadi gundul pasti akan mengundang banjir besar. Nanti ada hukum yang lain yang berhubungan sama ulah manusia yang bisa merubah hukum alam itu. Ya, jadi kita mulai dengan utu niyama. Hukum kepastian tentang proses alam semesta yang berjalan dengan sendiri. Bumi kita dengan planet-planet yang ada, termasuk planet 12 rasi bintang Sio itu kan planet juga, berputar mengelilingi matahari dan terus seperti itu. Bumi berputar berotasi bersama-sama dengan planet yang lain mengelilingi matahari terus begitu. Dan kita harus meyakini bahwa ini hukum ini ada. Yang kedua, bija niyama. Hukum yang merupakan hukum kepastian, hukum keteraturan tentang biji-bijian, tentang benih tumbuh-tumbuhan. Kita mungkin nggak pernah berpikir kalau pakai nalar kita kayaknya impossible. Biji salak yang kita habis makan salaknya tinggal bijinya keras, ya nggak ada akar, nggak ada daun biji salak. Tapi begitu kita tanam bisa jadi pohon salak. Siapa yang ngatur itu? Hukumnya. Kupu-kupu bertelur. Telur kupu-kupu ya lama-lama jadi ulat, bukan jadi kupu-kupu. Setelah jadi ulat, ulatnya jadi kepompong, kepompongnya pecah, baru keluar kupu-kupu. Kenapa bisa begitu? Siapa yang ngatur? Ini bagian dari hukum. Kalau tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh karena ada hukum yang namanya bija niyama. Makhluk hidup bisa berkembang, bisa itu karena apa? Semua hukum ini saling berproses. Dan di dalamnya yang jelas dalam proses itu ada yang namanya perubahan. Segala sesuatu selalu berubah dan segala sesuatu berarti anicca. Tidak ada yang kekal. Hukum yang ketiga disebutnya kamma niyama. Hukum yang merupakan hukum kepastian atau keteraturan terhadap perbuatan karma makhluk hidup. Jadi yang punya karma nggak cuma manusia, makhluk hidup. Karena apa? Manusia dan makhluk ini hidup, ya, kalau terutama manusia, inilah yang paling merusak ekosistem alam. Daya rusak alam kita ini, ekosistem alam ini jadi rusak, itu bisa dibilang 90% pengaruh tindakan perbuatan manusia. Makhluk hidup makhluk hidup juga punya pengaruh terhadap ekosistem alam, tapi makhluk hidup yang lain dia berputar secara siklus ekosistem. Bila di satu daerah banyak burung elang, maka di daerah itu akan sedikit tikus.
Bila di satu daerah banyak burung, maka daerah itu akan sedikit yang namanya serangga. Bila di satu daerah banyak katak, maka di daerah itu akan sedikit nyamuk. Ini ekosistem. Tapi manusia sering merusak ekosistem alam ini. Yang namanya sungai pasti banyak hidup ikan segala macam jenis. Itu hukum alam. Setiap sungai, setiap danau pasti banyak ikan berbagai jenis yang hidup di situ. Tapi manusia punya ulah pangsen ikan lele. Sekarang gila-gilaan pangsen di mana-mana. Ikan lele itu predator, Bapak Ibu. Dia bukan makan ganggang, bukan makan rumput, makannya makhluk hidup. Dan ikan lele ikan yang sangat buas. Daerah yang sering dipangsenin lele, apakah itu danau atau itu sungai, coba pancing, ikan lainnya nggak ada. Selalu yang ketangkap lele lagi. Karena apa? Ikan lainnya dimangsa. Sehingga ekosistem jadi rusak. Saya termasuk yang nggak mendorong pangsen. Walaupun saya Buddhis ngerti pangsen itu butuh. Karena apa? Prakteknya banyak yang salah. Yang namanya pangsen melepas binatang langka. Supaya apa? Di alam ada lagi binatang itu sehingga binatang itu mengatur ekosistem alam. Kenapa di kota-kota besar selalu banyak tikus? Karena di kota-kota besar nggak ada burung elang. Kucing yang dulu makannya tikus, sekarang kucingnya jadi pada jinak. Karena apa? Keenakan dikasih cat food. Anjing semuanya dipelihara. Padahal dulu banyak anjing liar. Anjing liar berani makan tikus kalau dia lapar. Sekarang makin kota besar hampir kita nggak ketemu anjing liar. Paling ada di desa-desa. Makanya di desa-desa kadang-kadang nggak banyak tikus. Di kota besar banyak tikus. Kenapa? Pemangsanya nggak ada. Ekosistemnya jadi rusak. Penyebabnya siapa? Ya manusia juga, dibikin kucingnya jadi jinak, nggak berani nangkep tikus. Kenapa? Dikasih makan terima enak. Anjing liar juga selalu dipelihara, ada aja ngasih makan. Sehingga nggak berjuang dia buat bagaimana buat hidup lu cari mangsa. Yang dilepas lele yang memangsa yang lain gitu kan. Terus yang dilepas lagi burung emprit. Burung emprit itu bejibun, banyak banget tuh kalau kita cari di mangrove. Lah itu yang dilepas, bukan binatang langka loh. Jadi burung itu mah nggak usah dilepas pun, nggak usah dilepas. Alam ini nggak akan rusak karena dia banyak. Nah burung ini yang makanin serangga, yang makanin kutu-kutuan di hutan-hutan mangrove. Ditangkap, dibawa ke kota, dilepas. Habis itu dilepasnya di kota, burungnya nyasar, nggak tahu pulang ke mangrove. Mati. Karena apa? Dia makannya tuh kutu-kutuan yang ada di hutan mangrove. Begitu dia dilepas kota, ada banyak pohon, tapi nggak ada kutunya. Makan apa burung itu? Lama-lama kalau saja itu burung pada nggak balik lagi ke hutan mangrove, di hutan mangrove kehilangan burung emprit, nanti kebanyakan kutu yang tumbuh, muara karang pluit akan kebanjiran kutu nantinya. Karena kutunya nggak ada yang makanin. Ulah siapa? Ini karma niyama, perbuatan manusia merusak ekosistem alam. Jadi kalau mau dilepas tuh yang binatang udah langka, burung gagak, ya yang bisa makan tikus, lepaslah di kota. Jangan kalau ada burung bagus sedih ditangkap masuk ke pasar burung atau ditembak. Banyak orang hobi nembakin burung. Burungnya nggak mau masuk ke kota. Sekarang 5 kota terbesar, survei tahun 2022 bulan Mei kemarin. Ada 5 kota terbesar yang kota mewah, kota maju, tapi tikusnya jutaan. Sampai manusia bohwat sama tikus. Di jalan-jalan tuh tikus pada seliweran.
Di rumah-rumah, di mana, di restoran, orang duduk tikus seliweran. Kita akan kaget loh kalau tahu kotanya. Kota yang pertama tikus terbanyak di dunia adalah New York, Amerika. Kenapa? Nggak ada burung gagak di sana, nggak ada anjing liar, nggak ada kucing, semuanya dipelihara. Nggak ada ekosistem alam yang mengatur tikus itu jadi berkurang. Terus dampaknya lagi, banyak tikus, nggak ada kodok. Nggak ada kodok, nyamuk banyak di mana-mana. Sehingga demam berdarah bermunculan di mana-mana. Ini karma niyama loh. Hukum yang berproses karena ulah manusia. Perbuatan manusia, perbuatan makhluk hidup termasuk. Kota yang kedua yang paling banyak tikusnya, Chicago, Amerika juga. Jutaan tikus berajalela di kota-kota. Di kota itu. Yang ketiga, ini juga mengejutkan. Setelah saya cari data, saya pelajari, mengejutkan. Tikus yang jutaan ada di kota, bikin pemerintah kota repot. Paris. Kota buat orang fashion, ya, buat orang bergaya, kota mahal dengan segala macam parfumnya, kota wangi istilahnya. Tikusnya masuk nomor 3 terbanyak di dunia. Kota yang keempat, London, Inggris. Kota yang 5, New Orleans. Kalau kita ngebayin kotanya, kita nggak nyangka. Untung Indonesia nggak masuk kota besar, Jakarta nggak masuk kota besar yang tikusnya jutaan. Kita tikus satu aja kita udah stres loh. Ada tikus satu di rumahnya udah stres. Kebayang nggak kalau di rumah kita ada 100 tikus? Karena apa? Minimal, ya, kita nih termasuk yang banyak yang suka ngegetokin tikus. Kalau ya dijebak, diperangkap segala macam, banyak yang tega matiin tikus. Dan minimal juga mungkin ya, kita nggak tahu. Ya, secara ekosistem alam, ya, tikus itu nggak bisa berkembang dengan baik karena nggak banyak dapat makanan. Tapi coba cari-cari di tempat-tempat pembuangan sampah, itu tikus berjibun karena banyak makanan di situ. Jadi karma atau karma niyama, hukum alam yang bisa berproses karena ulah manusia. Jadi jangan berpikir bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita tindak tidak berimpak ya terhadap hal-hal lain. Bisa berpengaruh dengan ekosistem alam. Tadi saya udah ngambil contoh pangsen. Saya sih terus terang pengen menghimbau. Kalau pangsen, lepaslah makhluk hidup di habitatnya. Jangan beli burung emprit di gelodok, dilepasnya di kota. Burung emprit itu belum tentu bisa pulang ke hutan mangrove loh, karena itu hewan kecil yang nggak, burung dara bisa balik pulang, tapi burung emprit nggak tahu jalan pulang. Terus dari burung yang ditangkap sama abang tukang burung, masuk kandang sempit, nunggu orang pangsen, bisa jadi banyak induk-induk burung yang sedang punya anak-anak kecil di sarangnya yang tadi butuh harus tiap hari dikasih makan. Tiap emaknya ditangkap, anaknya nggak bisa makan karena emaknya nggak tahu balik pulang ke sarangnya dia. Jadi kalau yang benar lepas burung mangrove, burung emprit lepasnya di mana? Lepas lagi di hutan mangrove. Tapi manfaat ekosistemnya jalan nggak? Di hutan mangrove udah banyak burung itu, kita lepas lagi ke situ, padahal dari situ ditangkap, dibalikin lagi ke situ. Kan kalau si burung bisa komplain, kalau si burung bisa protes, kenapa gua harus dijadiin bahan permainan, ditangkap, dikandangin, dilepas, ditangkap, dikandangin, dilepas. Kan mendingan gua bebas di alam, jangan ditangkap. Itu pangsen loh. Jadi kalau gitu pangsen boleh gak? Boleh. Burung kakak tua, langka udah tuh. Dipihara sama kita harganya puluhan juta, itu bawa ke hutan lepas. Ada orang miara harimau dikandangin, ya, miara binatang-binatang langka dikandangin,
Itu yang mahalan, itu bisa ada ratusan juta harganya, bawa lepas, latih dia hidup di alam baru bisa dilepas. Itu yang pangsen yang bener. Terus kalau kita pangsen lele, ini paling banyak kan. Lele sekarang hidupnya di mana? Kan harus dilepas ke habitatnya toh, betul kan? Supaya ini kita melakukan kamaniyama yang nggak merusak ekosistem alam. Ikan lele zaman sekarang hidupnya ditambak. Ya, kalau kita beli abang-abang tukang lele di pasar itu bukan beli nangkap dari sungai loh. Ikan lele yang ditambak. Jadi dari nener, dari kecil sampai gede ikan lele itu hidup ditambak dan setiap hari dikasih makan sama yang punya tambak. Ikan lele yang hidupnya sudah sangat enak dan nyaman. Masuk ke pasar, kita pangsen, dilepasnya di sungai. Pertanyaannya, lele yang biasa tinggal dapat makanan di sungai, dia harus cari makan sendiri. Biasanya terima enak. Dilepas di sungai yang nggak ada tuh. Apa itu peletnya, nggak ada yang nyebarin makanan di sungai. Dia harus nyari makan sendiri yang tadinya udah keenakan. Menderita nggak si lelenya? Jadi harusnya apa? Kalau mau pangsen lele, lepas ditambak. Karena itu alamnya. Lucu kan? Kita beli lele sama abang tukang lele yang punya tambak. Bang, beli 100 ekor tapi saya lepas lagi di tambak situ ya. Lah kan alamnya memang di situ. Memang sekarang lele hidup di alam bebas. Enggak, hidupnya di tambak. Ikan mas juga hidupnya di tambak. Burung perit hidupnya di hutan mangrove. Kalau gitu, kalau kita mau pangsen gimana? Saya sering ya klien saya, kalau pangsen, kamu beli ke restoran-restoran live seafood. Beli tuh ikan laut. Bawa ke laut, lepas di laut, baru itu kembali ke habitatnya. Dan bisa jadi menjaga ekosistem supaya apa? Di laut pun terjadi ekosistem. Repot katanya, kalau beli ikan hidup mesti bawa ke laut. Ya kalau nggak mau repot jangan dipangsen. Yang namanya tujuan pangsen menyelamatkan makhluk hidup dari kungkungan supaya hidup di alam bebas, di alam dia. Ya kitanya harus repot lah, namanya juga mau berbuat baik. Ikan lele ada di pasar, kalau kita nggak lepas, kita nggak tambak, jadi masuk ke penggorengan. Ya kalau kita mikir begitu mah nggak bisa habis, itu memang udah karmanya si ikan, kenapa masuk ke pasar gitu. Kalau si ikan itu karmanya nggak jelek juga mungkin dia ada di tambak, ya, diserok nggak pernah keambil, diserok nggak pernah keambil. Nah, kalau kita bebaskan yang di pasar benar, kita menyelamatkan makhluk hidup dari penggorengan. Tapi dibuang di sungai, ratusan ikan lain mati. Kita menyelamatkan satu ekor lele itu nanti membunuh 100 ikan yang lain. Karma buruknya lebih banyak apa lebih banyak karma baik apa lebih banyak karma buruknya tuh perbuatan kita tuh. Udah jelas, ikan lele predator, makannya ikan yang lain. Saya sempat baca di YouTube di mana ya, ada sungai di Eropa, itu ikan lelenya bisa 3 meter. Dan selalu besar-besar, tapi diri saya dicari ikan itu sungai yang dulunya banyak apa kandungan ikan-ikan hayati, banyak dengan ikan-ikan. Setelah ada ikan lele yang 3 meter, 2 meter, semeter, ternyata di sungai itu tidak ada satupun ikan yang lain. Karena semuanya dimakanin sama lele. Nah, karma niyama ini saya sampaikan maksudnya apa? Berbuatlah, berlakulah, melakukan tindakan yang bijak. Makanya Buddha selalu menekankan kembangkan strada keyakinan berdasarkan pengertian yang benar. Apalagi mohon maaf, sekarang banyak orang menggunakan pangsen untuk cari dana. Harga ikan 10.000 ditawarin, harga ikannya 20.000, 10.000-nya buat kas yayasan, buat kas wihara. Cari dana tapi dengan merangsang terjadinya perdagangan makhluk hidup. Udah ada harma loh. Kan salah satu mata pencarian yang tidak dibenarkan di dalam dharma, jualan makhluk hidup. Kita merangsang terjadinya penjualan makhluk hidup besar-besaran. Karena apa?
Semua orang pada mau function. Burung emprit kalau nggak ada yang function aman di hutan mangrove. Ekosistemnya nggak bakal rusak. Tapi gara-gara banyak yang mau function, setiap ada burung emprit dikaro di kandang di samping kelenteng, selalu ada yang beli, selalu ada yang nangkepin lagi tuh burung. Tapi kalau kita function makhluk langka, penyu contohnya. Di laut udah sangat langka dan penyu jarang sekali, ribuan penyu dilepas. Paling cuma 2 ekor yang bisa hidup sampai besar. Karena apa? Dimangsa sama makhluk lain. Nah, lepaslah makhluk-makhluk yang langka. Supaya apa? Ekosistem alam jadi normal lagi. Jangan yang udah banyak di alam, lele udah kebanjiran di alam, burung emprit udah kebanyakan di alam, itu yang kita lepaskan, lucu. Jadi kita berbuat sesuatu yang malah merusak ekosistem alam. Ini karma niyama. Hukum kepastian tentang perbuatan manusia dengan efeknya. Lalu yang berikut adalah cita niyama. Cita niyama itu kesadaran. Hukum kepastian tentang proses kesadaran. Kalau manusia disebut kesadaran. Kalau manusia kesadaran, kalau binatang disebutnya insting, naluri. Binatang punya insting naluri yang tajam. Saya pernah baca di YouTube, lihat ya, baca ada videonya juga. Sapi yang sedang hamil, mau disembelih, mau dipotong, dia kabur, ya. Dia lari sambil bawa tali yang masih ada di lehernya, maranin sebuah wihara. Di depan wihara tuh sapi bisa sampai kui. Ya, kui. Sampai ada umat wihara yang aneh kenapa kui. Pada dilihat sapi itu lagi hamil. Dan gak lama nyusul orang yang ngubur-ngubur sapi, karena sapi ini mau disembelih. Sama orang wihara ini dibeli sapinya. Berapa harga sapi ini? Saya bayar. Dipiara, dirawat. Sebulan kemudian, gak sampai sebulan, dia melahirkan anaknya. Binatang juga punya insting, punya naluri. Ya? Nah, kalau ekosistem ini berjalan dengan baik, maka yang namanya utu niyama, yang namanya bija niyama, benih pohon-pohon yang akan selalu ada yang mati, ada yang tumbuh, ekosistem alam berjalan dengan baik. Selama ekosistem berjalan dengan baik, alam akan ramah dengan kita. Tapi begitu ekosistem berjalan dengan tidak baik, alam jadi nggak ramah sama kita. Terjadilah musibah, bencana alam dan sebagainya. Banyak orang bilang itu dikutuk, Tuhan marah, ya, karena ulah manusia, Tuhan marah, dikutuk, didatangkanlah bencana. Sebenarnya karena memang ulah kita, terjadilah proses yang membuat ekosistem alam jadi terganggu. Makanya semua itu berpulang di dalam karma niyama loh. Hati-hati tindakan perbuatan kita. Buddha selalu bilang, kembangkan serada, keyakinan berikan nalar, pengertian yang benar. Jangan asal, wah kita mau berbuat baik. Tapi dampak perbuatan baik kita ternyata lebih banyak buruknya misalnya. Saya terus terang ya, saya harus bilang, pangsen lela itu lebih banyak buruknya dari perbuatan baiknya. Karena kita melepas satu makhluk hidup, tapi kita menciptakan terjadi pembantaian terhadap ikan-ikan yang lain. Coba boleh cek, sungai yang sering dilepasin lele, nggak ada ikan lainnya. Habis dimakanin sama dia. Jadi kalau gitu, kalau saya mau pangsen juga beli lele di pasar, ya udah beli di pasar, bawa ke tukang tambak, lepas lagi di situ, orang hidupnya di tambak kok. Masalah nanti ditangkap lagi, jual ke pasar lagi, beli lagi, lepas lagi di tambak, nggak apa-apa. Anggap aja hokinya yang punya tambak. Tapi apakah seperti itu yang harus kita perbuat? Kan banyak yang lain yang bisa kita. Binatang langka yang kita pelihara, itu yang kita latih untuk dilepas. Karena yang namanya pangsen adalah pelepasan dari kemelekatan. Nah, cita niyama adalah kesadaran. Segala sesuatu ada hukum, ada proses, tergantung kesadaran kita. Bahwa kesadaran kita juga selalu berubah-berubah. Manusia punya kesadaran yang selalu berubah. Itu yang kita sehingga mood. Mood kita bisa bagus, mood kita bisa jelek.
Saat mood kita bagus, kita bisa melakukan tindakan yang mungkin banyak bermanfaat buat orang lain. Tapi saat mood kita jelek, kesadaran kita terganggu, kita tanpa sadar juga bisa melakukan perbuatan yang bisa merugikan orang lain dan juga bisa berdampak nantinya. Ya, berproses, hukum alam yang nggak bagus akan muncul. Dari semua itu yang paling sentral itu adalah dharma atau dhamma niyama. Kalau dhamma niyama adalah kepastian, keteraturan bahwa semua ada yang namanya fenomena. Mungkin banyak kita nggak tahu ya. Waktu Buddha mau menguatkan tekadnya mencapai nirwana untuk meninggalkan keduniawian, itu terjadi gempa bumi besar. Waktu Pangeran Siddhartha lahir, ya, terjadi itu aneka pohon yang tidak saatnya, tidak di musim semi, tapi semua pada berbunga. Udara meniupkan angin yang menebarkan aroma harumnya bunga. Itu fenomena. Nah, artinya dharma niyama, alam juga bisa menghasilkan fenomena apabila ada terjadi sesuatu yang luar biasa. Gunung meletus, ada musibah, ada korban. Tapi setelah gunung meletus, ribuan lahan hektar menjadi lahan pertanian yang sangat subur. Ini juga fenomena. Nah, semua yang ada dalam bentuk fenomena itu dibilang dharma niyama. Semuanya juga berproses. Nah, proses semua inilah yang disebut 5 tadi, itulah hukum alam yang diajarkan oleh Buddha. Ya, di dalam kitab Panca Niyama Sutra kalau nggak salah namanya. Tapi apa yang diajarkan Buddha, hukum alam ini bukan Buddha yang menciptakan. Buddha karena mencapai penerangan sempurna menemukan itu semua, dibabarkanlah dalam sutra, ya, Niyama Sutra. Jadi dikatakan makanya ada atau tidaknya seorang Pangeran Siddhartha yang menjadi Buddha bukan berarti apa yang sudah ada ini menjadi tidak ada. Ada atau tidaknya seorang Buddha yang sudah ada ini tetap ada. Nah, itulah hukum alam. Jadi kembali kalau ke pertanyaan tadi, manusia berusaha. Manusia yang menentukan, sebagian benar, sebagian besar salah. Kalau manusia yang berusaha, manusia menentukan, tidak ada manusia yang gagal. Betul nggak? Mau nggak kita jadi orang gagal? Mau nggak? Nggak ada kan? Tapi kalau manusia berusaha, manusia menentukan, pasti kita jadi orang berhasil semua. Saya berusaha pengen jadi orang kaya, pasti semua orang jadi kaya. Karena apa? Manusia yang menentukan. Tapi nyatanya, kita boleh berusaha, boleh berjuang. Kaya kagak datang-datang kan? Banyak yang kayak gitu. Kenapa? Ada faktor lain, ada faktor orang lain, ya. Tapi ada faktor karma kita sendiri yang berproses karma niyama. Tapi yang juga nggak bisa kita hindari, ada faktor hukum alam di situ. Nah, salah satunya hukum alam itu adalah karma niyama, hukum yang mengatur proses perbuatan kita sendiri. Jadi intinya dari segala hal yang ada, fenomena yang ada, hukum alam mau baik apa enggak? Satu aja, jadi manusia, jadilah orang yang baik. Memang baik menjadi orang penting, tapi akan lebih penting lagi kalau kita jadi orang baik. Dengan cara apa? Secara sederhana. Bagaimana kita berkontribusi dengan segala kebaikan kita, bermanfaat, mendatangkan kebahagiaan kita, dan mendatangkan kebahagiaan buat orang lain. Belajarlah jadi orang yang rendah hati. Belajarlah jadi orang yang banyak mengalah. Karena dengan kerendah hatian kita, kemengalahan kita akan membuat ekosistem alam, khususnya kehidupan sesama manusia, menjadi damai, menjadi nyaman, menjadi enak untuk saling berinteraksi. Tapi kalau masing-masing kita menjadikan diri kita orang-orang yang egois, orang-orang yang cuma mementingkan diri kita sendiri, orang-orang yang arogan, orang-orang yang sombong, semuanya kalau kayak gitu, kehidupan di dunia kita pasti kacau.
Clash, gesekan, ribut, pertengkaran selalu terjadi di mana-mana. Belajar jadi orang yang rendah hati, belajar jadi orang yang mengalah. Kebaikan akan mengalir terus dari tindakan perbuatan kita. Ciri orang yang rendah hati, ciri orang yang ramah, mau mengalah. Orang yang selalu menggunakan 3 kata. Ini saya senang ulang-ulang 3 kata ini. Tolong, terima kasih, maaf. Hanya orang yang punya kerendahan hati loh mau mengucapkan maaf ya saya salah, walaupun dia nggak salah. Nyuruh siapapun, pembantu kek, jongos kek, karyawan kita kek, walaupun dia kita gaji, dia berhak kita bentak-bentak sambil kita suruh bentak-bentak juga dia akan jalan ngikutin perintah kita. Tapi kalau kita mau belajar jadi orang baik, orang yang rendah hati suka mengalah, gunakan kata tolong. Office boy kita, misalnya namanya si Sarip, maaf kalau ada yang sama. Sarip, tolong ambilin saya lap ya, ini meja saya mau saya bersihkan, tolong. Dia datang bawain lap, terima kasih ya. Setelah dia mau jalan, sorry ya Sarip, mohon maaf saya sudah merepotkan kamu. Mengucapkan kata maaf bukan berarti kita salah loh. Nah 3 ini kalau sering kita pakai, tolong, terima kasih, mohon maaf. Itu ciri orang yang rendah hati, egonya nggak naik. Tapi orang yang egois, arogan, tinggi hati, nggak mau loh menggunakan 3 kata ini. Maunya apa? Perintah dengan cara kasar, perintah dengan cara marah-marah. Terus kalau orang udah jalanin perintah kita, salah, bukannya terima kasih. Kamu kerja begini aja nggak bener. Saya minta ini kamu bawa ini, gimana sih kamu? Nah itu kan kalau ego kita gede. Orang datang mengerjakan sesuatu nggak cocok dengan perintah kita. Terima kasih kamu udah kerjakan maunya saya tapi masih salah. Ada kurang 1, tolong ambilin 1 lagi ya. Datang lagi, terima kasih, sorry, maaf sudah merepotkan kamu. Itu Bapak Ibu. Dari hal yang sederhana, ya. Jadi orang penting memang baik, tapi akan lebih penting lagi kalau kita jadi orang baik. Belajar dari yang kecil, masing-masing semua mengerjakan yang kecil, sederhana, ini akan membuat ekosistem alam menjadi teratur. Kenapa? Sumber kekacauan, sumber kekisruhan, sumber yang bisa merusak ekosistem terbesar ada di manusia. Kalau manusianya semuanya sudah pada rendah hati, jadi moralnya baik, attitude-nya baik, nggak sembarangan nebang pohon, ya, nggak sembarangan melakukan tindakan yang bisa merusak ekosistem dan sebagainya. Perlahan tapi pasti alam pun akan berproses. Makanya di Bhutan, negara kecil di lereng Gunung Himalaya, itu penduduknya penghasilannya boleh bilang kalau pendapatan GNP ya, pendapatan rata-rata per kapita rendah mereka. Tapi Bhutan diakui dunia sebagai negara yang rakyatnya, masyarakatnya terbahagia di dunia. Karena apa? Mereka nggak banyak menuntut makan dari sayur mayur yang mereka tanam. Nggak punya duit pun mereka bisa hidup. Dan nggak terlalu masyarakatnya ambisi dengan segala macam. Alamnya juga begitu teratur, terjaga. Saya pernah ke Bhutan, memang enak. Enjoy, adem, nyaman, damai. Ya, jadi nggak kayak kita di kota besar sibuk sana sini. Ekosistem menjadi bagus, semuanya menjadi enak. Karena apa? Manusianya, manusia yang menyatu dengan alam. Kalau kita mau menyatu dengan alam, cara yang pertama, rendah hati, mengalah. Karena begitu kita tinggi hati, kita nggak mengalah. Secara nggak langsung kita sedang berbenturan dengan hukum alam itu sendiri. Demikian Bapak Ibu, ya, apa yang bisa saya sharing pada kesempatan hari ini. Supaya apa? Sekali-sekali kita punya masukan yang sifatnya lebih ke meluas ya, lebih ke hal-hal yang natural, alami, nggak melulu cuma dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi satu hal, apapun yang kita kerjakan, karma niyama kita
itu bisa berimbas ke banyak hal. Jangan sampai karma niyama kita nih, kalau secara akumulasi makin lama makin banyak, menimbulkan ekosistem alam jadi rusak. Karena dampaknya dia akan jadi kayak domino, ya akan terus berantai terus, ya dampaknya akan selalu berputar dan nanti akhirnya akan kembali ke kita lagi dampak-dampak yang nggak bagusnya itu. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Namo Buddhaya. Baik, demikianlah Dhammarisana yang telah disampaikan oleh Romo Budiono Tantra Yoga. Selanjutnya kami akan menyediakan sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang bisa dilakukan dengan dua metode. Metode pertama adalah pertanyaan lisan, di mana nanti Bapak Ibu boleh mengacungkan tangan untuk maju ke depan dan bertanya secara langsung kepada Romo. Dan pertanyaan yang kedua bisa dilakukan dengan metode tertulis, yaitu ditulis di kertas yang sudah tersedia di depan kursi Bapak Ibu. Nanti saya akan bantu keliling untuk mengambil kertasnya. Dan sambil menunggu pertanyaan yang masuk, kita akan menyanyikan lagi sebuah lagu yang berjudul Bila Cinta Kasih Ada. Marilah kita menyanyi bersama-sama. Cinta ada di hati kita, maka tiada lagi benci pada sesama. Bila kasih ada di hati kita, maka terhapuslah kesombongan di jiwa. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda, punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram, bahagia. Kita ulangi dari awal. Bila cinta ada di hati kita, maka tiada lagi benci pada sesama. Bila kasih ada di hati kita, maka terhapuslah kesombongan di jiwa. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda, punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram, bahagia.
Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda, punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram, bahagia. Ingin hidup tentram, bahagia. Ingin hidup tentram, bahagia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada petugas. Sekarang kita akan memulai sesi Q&A-nya ya, Romo. Ada Bapak Ibu yang sekiranya ingin maju ke depan dan bertanya langsung. Oke, sepertinya belum ada ya. Baik, Romo, saya akan bacakan dulu untuk pertanyaan yang masuk secara tertulis. Nama budaya Romo, kalau ada lihat kecoa di rumah, awalnya mau kita matikan, lalu niat dibatalkan. Apakah termasuk function, Romo? Terima kasih. Langsung jawab ya supaya nggak lupa. Iya, baik, Romo. Kalau Anda tangkap kecoanya, masukin plastik, lepas di tempat sampah, itu pangsen. Karena biar gimana rumah kita juga jangan banyak kecoa. Kalau kita nggak tangkap, di kecoa makin banyak. Karena kecoa itu telurnya banyak loh, dia cepat sekali berkembang biak. Ambil, ada 2, tangkap 2, ada 1, taruh di tempat penampungan sampah. Repot sedikit nggak apa-apa, lepas di situ. Itu pangsen. Karena kecoa memang harus hidupnya di situ. Masalah nanti dia dipatok burung, itu urusan dia. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, Romo. Selamat pagi, Romo, nama budaya. Kalau dana makanan yang tepat seperti apa? Apakah seperti function manfaatnya? Terima kasih. Apa? Dana apa? Dana makanan yang tepat seperti apa? Apakah seperti function manfaatnya? Terima kasih. Banyak ya, saya jawab langsung aja, kalau enggak nanti saya lupa. Iya, baik. Ya, banyak buat dana makanan yang bagus, yang tepat ya. Yang paling populer adalah dana makanan buat para anggota sangha ya, buat para biku sangha yang memang nggak dikonsepkan untuk memasak sendiri dan sebagainya ya. Ada momen-momen dana makanan buat para biku sangha itu yang paling populer. Tapi juga ada yang nggak kalah baiknya, dana makanan yang kita berikan kepada orang yang lagi lapar. Ya, jadi dana makanan kita juga tepat sasaran. Contohnya, ada orang yang lagi kita lihat di pinggir jalan lagi duduk lemes, mungkin udah 2 hari nggak makan. Kebetulan kita ada restoran Padang di sebelah situ, kita beliin 1 nasi bungkus Padang kasih dia. Itu juga dana makanan yang tepat, ya. Dan memberikan langsung dari tangan kita ke para fakir miskin yang ada di bawah. Tapi mohon maaf, tanda petik, yang bukan pengemis, karena kalau pengemis cenderung rekayasa. Bener-bener orang yang kerja nyapu jalan ya, lagi kesenderan di pohon, mungkin dia kecapean, kita kasih minum, kita kasih kue mungkin, itu juga termasuk yang tepat ya. Karena apa? Memberi sesuatu ke orang yang memang lagi membutuhkan makanan itu atau minuman itu. Oke. Termasuk function apa bukan? Tadi pertanyaan. Iya, apakah manfaat berdana makanan itu seperti function maksudnya, Romo? Kalau yang seperti function, kasih makan binatang liar. Jadi yang namanya function membantu mendorong makhluk hidup di alamnya ya, tapi berbahagia. Nah, sekarang banyak anjing liar yang kelaparan, kucing liar, kasih makanan itu function. Karena apa? Kita nggak tangkap dia, tapi kita kasih makan. Ya cuma dampaknya itu tadi, ya kan, tadi tikus bakal jadi banyak karena kucingnya malas nangkap tikus. Ya itu lagi-lagi udah ekosistem, nggak masalah. Yang penting kita niatnya adalah membuat makhluk hidup berbahagia di alamnya. Kalau menurut saya function yang benar yang begitu. Nih kasih makanan jebau, taruh di genteng biar burung-burung pada makan. Ya karena mungkin juga dia susah dapat makanan. Kita siapkan makanan.
dia tetap hidup bahagia di alamnya, nggak perlu ditangkap, tapi kita fasilitasi kebutuhan makanannya. Itu juga membahagiakan makhluk hidup. Ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan, apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya secara lisan atau maju ke depan? Baik, sepertinya tidak ada. Saya akan lanjutkan ya, Romo. Romo, mohon maaf Romo, ini pertanyaannya beranak. Mau satu-satu atau Baca aja semua. saya baca semua ya, Romo ya? Oke. Nama budaya, Romo, apakah manusia yang lahir di dunia sudah ada takdirnya masing-masing atau takdir dapat berubah? Pertanyaan kedua, dan apakah dalam melakukan usaha atau pekerjaan atau bisnis melakukan hal sesuai dengan patse atau tanggal lahir akan lebih baik dan cocok? Untuk pertanyaan ketiga, apakah manusia yang merusak alam seperti membakar sampah, buang sampah plastik sembarangan akan memperoleh karma buruk? Terima kasih, Romo. 3 ya. Ya, 3. Soal takdir. Sebenarnya konteks agama Buddha tidak mengenal istilah takdir. Karena pengertian takdir udah dari sononya begitu, nggak bisa dirubah. Ya memang takdir saya jadi orang miskin misalnya. Ya memang takdir saya di rumah tangga nggak bisa akur, nggak bisa harmonis. Selalu beranggapan takdir. Konotasinya takdir memang sesuatu yang nggak bisa dirubah karena ada semacam kekuatan adidaya yang sudah menentukan kita harus begitu. Tapi agama Buddha tidak mengenal konteks takdir. Tapi apakah kita dilahirkan karena takdir? Kita dilahirkan di Jepang, kita dilahirkan di Indonesia, kita dilahirkan jadi anak orang kaya, kita terlahir jadi anak orang miskin. Bisa dibilang itu takdir, tapi dalam pengertian yang berbeda. Itu adalah bagian dari buah karma yang sudah kita perbuat dari proses kehidupan kita yang lalu. Lahirlah kita jadi keluarga kaya, lahirkah kita jadi keluarga miskin. Lahirlah kita jadi yang tampan, lahirlah kita jadi orang yang jelek. Saya bilang itu memang suratan karma masa lalu yang kita bawa. Nah, pada saat kita dilahirkan seperti apa, bagaimana kondisinya, bisa dibilang itu takdir. Jadi bawaan karma masa lalu yang memang membuat kita seperti ini. Tapi takdir itu bukan sesuatu yang saklek mati nggak bisa dirubah. Nah, pada saat konteks bahwa takdir tidak bisa dirubah, itu yang kita tidak kenal. Semua manusia bisa merubah takdir kehidupannya. Bahasa yang paling sederhana, kita boleh terlahir jadi keluarga, kita boleh terlahir di keluarga yang sangat miskin. Itu memang takdir kelahiran kita. Tapi mohon maaf, kalau sampai meninggal kita tetap miskin, itu bukan takdir, tapi ketidakberdayaan kita merubah suratan hidup kita. Karena kan semuanya perubahan. Artinya kalau dilahirkan di keluarga miskin sampai meninggal tetap miskin, berarti kita gagal memanage perubahan. Kalau kita bisa memanage perubahan, banyak sekali orang yang telah dari keluarga miskin, hidup hari tuanya kaya raya, bahagia, bahkan bisa memfasilitasi anaknya dengan segala macam kemewahan. Banyak yang beranjak dari situ karena tahu bagaimana cara melakukan perubahan. Perubahan sepenuhnya kita yang menentukan. Jadi takdir masa depan juga ditentukan sama kita. Makanya pertanyaan saya tadi, manusia berusaha, siapa yang menentukan? Ya, ada faktor kita yang menentukan, tapi juga ada faktor lingkungan, juga ada faktor hukum alam. Semua yang sinergi dengan alam pasti akan mendatangkan keberkahan. Terus ada dikaitkan ketiga patse ya, pekerjaan. Iya, yang kedua, apakah dalam melakukan usaha, pekerjaan atau bisnis melakukan hal sesuai dengan patse atau tanggal lahir akan lebih baik dan cocok? Segala hal yang bisa menjadi guidance, segala hal yang bisa kita pegang menjadi panduan agar kita mengerti hukum perubahan dan kita bisa mensiasati perubahan itu dengan baik. Segala hal ilmu pengetahuan yang bisa membimbing kita untuk kita bisa serasi atau bisa ngerti perubahan apa yang harus kita kondisikan, itu tetap baik. Jadi mengerti tentang elemen tanggal lahir, enggak semua orang bisa ngerti. Nggak semua orang bisa patse, nggak semua orang bisa dibacakan patsenya. Itu ada yang namanya yenpon, jodoh. Kalau Anda nggak berjodoh,
punya tanggal lahir, tahun, bulan, hari, jam lengkap, tapi nggak pernah dibacain patsenya, sehingga nggak tahu ya secara elemen kita harus berbuat apa, kita harus menyimbangkan perbuatan kita dengan cara seperti apa. Misalnya orang kurang api, bagaimana kita menguatkan api kita, orang kurang air secara elemen, bagaimana kita menguatkan air kita. Kita nggak dapat bimbingan itu, kita nggak dapat penyuluhan itu, sehingga kita jalan sejalan-jalannya secara teori elemen, kita berbenturan dengan elemen kelahiran kita. Itu namanya jodoh. Jodoh kita memang nggak dapat bimbingan kayak gitu. Tapi kalau kita dapat penyuluhan, dapat pencerahan, sehingga kita tahu kita harus berbuat apa supaya elemen kita serasi, kehidupan kita bisa maju, bisa sukses, kebahagiaan bisa cepat gampang kita dapat, itu namanya jodoh. Kenapa bisa jodoh? Ada karma baik. Kita bisa berjodoh dapat itu. Kalau nggak ada karma baik, ya nggak berjodoh juga. Jadi lagi-lagi kembali, semuanya bermula dari diri kita. Selalulah ya jadi orang baik. Jadi orang penting, orang terkenal memang baik, tapi akan selalu lebih penting lagi kalau kita jadi orang baik. Oke. Masih pertanyaan dari umat yang sama. Apakah manusia yang merusak alam seperti bakar sampah, membuang sampah plastik sembarangan akan memperoleh karma buruk? Terima kasih. Tergantung cetananya kalau soal karma buruk atau karma baik. Tergantung cetana, kehendaknya. Kalau kita bakar sampah plastik supaya tempat bersih, supaya tumpukan sampah jadi bersih, kita kerja sosial, kita kerja bakti, sampah yang menggunung di komplek RT kita yang bakar, kita yang bersihin. Niatnya supaya lingkungan bersih, ya pasti karmanya baik. Tapi kalau lihatnya sengaja gua bakar sampah, maaf ya, sengaja kita nabunnya supaya asapnya ini masuk ke rumah orang gitu. Biar itu gua benci sama dia nih, biar asap sampahnya masuk ke situ. Niatnya memang ke situ ya, karma buruk. Ya, cetananya yang menentukan karma kita baik atau buruk. Baik, dari umat yang bertanya selanjutnya, Romo. Nama budaya Romo. Ya. Tiap tahun show ada tahun kelinci, naga dan sebagainya. Apakah benar kalau show tertentu akan cong atau kurang baik atau baik pada tahun naga dan sebagainya? Apa yang dapat dilakukan bila tahunnya dianggap kurang baik menurut show? Terima kasih Romo. Show bagian dari hukum alam. Karena kalau dikaitkan dengan alam semesta, di dunia ini memang ada 12 rasi bintang itu ada. Ada rasi bintang utara, ada rasi bintang selatan. Itu sebenarnya ilmu astronomi, ilmu perbintangan. Tapi perkembangan dalam kebudayaan manusia, astronomi ini juga di-split jadi astrologi. Jadi ada ilmu yang memang mempelajari efek dari pengaruh-pengaruh rasi bintang yang ada di dalam kehidupan kita. Intinya alam semesta sangat berpengaruh sama hidup kita. Contoh yang paling sederhana, bulan aja lah. Salah satu bagian dari alam semesta, bulan. Bulan berdampak sama emosi manusia. Kalau bulan lagi purnama, semua manusia cenderung romantis. Karena apa? Aura bulan purnama memang bikin energi alam tuh kayaknya romantis. Apalagi lagi pacaran berdua di bawah bulan purnama, wah lebih romantis lagi. Tapi bulan mati, bulan Syait biasanya akan membuat emosi orang suntuk. Karena apa? Energi alam memang sedang nggak memancarkan aura yang positif. Cenderung ada energi negatif pada saat malam gelap. Kalau malam terang, banyak energi positif. Kalau malam gelap, sama aja kayak rumah kosong, gelap, nggak ada lampunya, energinya jadi jelek. Nah, energi yang jelek akan berdampak pada efek emosi kita. Jadi bahwa ada pengaruh planet berpengaruh dengan kehidupan kita, iya. Di antara planet itu ada yang namanya 12 rasi bintang shio. Ya, mulai dari tikus, kerbau sampai ke babi. Bahwa hukum planet ini, hukum antar shio ini ada hukumnya. Ada juga yang namanya, kalau dalam konteks Buddha tadi itu utu niyamanya ada. Ya, karena apa? Setiap rasi bintang mewakili musim. Setiap musim menimbulkan fenomena. Contohnya ya, bulan saya ambil bulan November, Desember, Januari. Itu masuk kategori musim dingin.
Nah, bulan November kalau rasi bintangnya yang muncul adalah rasi bintang babi, sio babi. Bulan Desember yang muncul rasi bintang tikus. Bulan Januari yang muncul rasi bintang kerbau. Bahwa rasi bintang itu sesuai dengan fenomena musim, Utuniyama tadi, bahwa musim berubah menimbulkan dampak dominonya. Bisa jadi efek sio pun berimbas kepada kehidupan manusia. Contohnya kalau lagi jalan November ya, atau jalan babi ya, siklus sio babi jalan, ketemu orang sio ular pasti ciong. Jadi siklus yang selisihnya 6 tahun itu pasti ciong. Kalau yang namanya dampak ciong, memang ada sesuatu energi yang gak bagus. Contohnya gini, kalau babi itu elemen utamanya air. Kalau ular elemen utamanya api. Jadi kalau orang sio babi sama si orang ular ketemu, bagaikan air ketemu sama api, saling merusak. Apinya padam, airnya menguap. Jadi itu yang dibilang hubungan ciong, hubungan yang clash. Ya, memang ada benturan karakter, emosi yang nggak sama. Jadi bahwa cap jisyo bisa menimbulkan efek buat kehidupan manusia, iya, karena itu berkaitan sama musim. Ya, oke. Berarti ada pertanyaan terakhir ya Romo. Ya. Selamat pagi Romotan. Romotan ada yang melihat almarhum tante saya yang sudah meninggal berada di toko tempat almarhum tante saya sejak muda sampai sebelum ia meninggal bekerja. Mohon penjelasannya Romo, padahal tante saya saat meninggal sudah didoakan secara upacara Konghucu. Itu pertanyaannya Romo. Penampakan makhluk dari alam lain. Yang pertama, Buddha Dharma memang mengenal akan adanya konteks makhluk-makhluk dari alam bawah. Ya, kita manusia, di bawah kita ada makhluk lain. Yang paling dekat sama kita satu alam adalah makhluk alam hewan, binatang. Di bawah itu ada yang namanya peta. Di bawah itu ada lagi yang namanya ada asura, ada peta, baru ada makhluk alam niraya. Kalau makhluk alam niraya nggak bakal bisa naik, ya, karena dia mengalami karma buruk yang sangat berat, susah bagi dia keluar ke alam, naik ke alam niraya, susah. Karena karma buruknya terlalu berat, dia akan mendam di neraka. Sampai Mahabiksu Moggallana pun gagal mengangkat ibunya dari alam neraka untuk dinaikkan ke alam surgawi. Tapi ada makhluk peta, ada makhluk asura yang bisa transformasi, ya, ke alam kehidupan kita. Itu yang biasanya bagi orang yang punya bakat indigo, itu muncullah yang namanya penampakan-penampakan. Kalau tadi cerita tantenya yang terlihat muncul di toko tempat biasa dia jualan, ada dua. Bisa juga karena sugesti orang itu sendiri, karena kemelekatan sama si almarhum begitu tinggi, alam pikirannya memunculkan namanya fenomena, seakan-akan dia lihat tantenya ada di situ. Bisa juga memang, maaf ngomong, si tantenya belum tumimba lahir ke alam yang bagus, sehingga dia betah lagi melekat dengan tokohnya. Pas dia memang muncul, kebetulan yang lihat ini punya mata indigo dan dia bisa lihat. Jadi bisa ada dua kemungkinan, bisa itu memang betul, bisa juga itu sugesti dari alam pikirannya sendiri. Nah, ngeceknya itu benar apa enggak, tentunya butuh observasi. Orang yang ngerti, orang yang ahli, ya, baru bisa mendeteksi lebih jauh. Tapi bahwa fenomena seperti itu memang bisa saja dimungkinkan. Itu ya. Baik, pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir. Apakah Romo ada closing statement atau kata-kata penutup? Oke, terima kasih. Jadi intinya ceramah saya tadi bicara tentang hukum alam, hukum yang sudah ada sebelum adanya Buddha atau tidak adanya Buddha. Ada Buddha maupun tidak ada Buddha, hukum itu sudah ada. Buddha hanya menemukan hukum itu dan memberikan penyampaiannya, diajarkan kepada kita. Tapi intinya bahwa semua saling berkait, tidak ada sesuatu yang tidak menimbulkan hukum sebab akibat. Semuanya akhirnya juga diikat kelima hukum tadi dengan yang namanya paticca sama pada hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Nah, karena yang paling banyak merusak ekosistem alam khususnya di bumi kita adalah ulah manusia,
mulailah mata rantai ekosistem ini diperbaikinya dari manusia. Ya, bagaimana kita nggak mungkin lah kita melakukan sesuatu yang bisa melestarikan alam benar-benar nggak mungkin, karena kita hanya bagian kecil dari bumi kita. Tapi minimal yang kecil ini belajarlah untuk jadi titik-titik yang bersih, titik-titik yang terang, agar berkontribusi tetap buat kehidupan sesama kita, sesama makhluk hidup, dan ekosistem alam itu sendiri. Dengan selalulah jadi orang yang rendah hati, ramah tamah, murah senyum, senang mengalah. Dan selalu kalau satu sama lain selalu ngomong kata tolong, terima kasih, maaf. Pasti minimal kita menciptakan ekosistem alam kehidupan manusia yang harmoni. Itu aja. Baik, terima kasih Romo. Maka dari itu selesailah rangkaian Dhammadesana dan sesi tanya jawab pada hari ini. Kami segenap keluarga Vihara Putar Masuka dan para umat mengucapkan terima kasih kepada Romo yang telah hadir dan memberikan waktu dan kesempatannya dalam membabarkan Dhamma pada hari ini.